Halo teman-teman, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute, The Smart Way to Make Profit. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang panduan lengkap investasi saham. Video ini cocok untuk pemula, cocok untuk siapa saja. Jadi bagi yang berniat untuk berinvestasi saham, semoga video ini nanti bisa menjadi panduan yang mudah, yang lengkap, dan cermat untuk memulainya. Mari kita mulai teman-teman. Sebelum materi saya lanjutkan, maka saya ingin menyampaikan bahwa penjelasan di video ini menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah sederhana. Jadi mungkin nanti kalau ada yang nggak sesuai dengan textbook, itu memang supaya teman-teman paham. Yang kedua, video ini sifatnya edukasi untuk menambah wawasan teman-teman. Jadi bukan anjuran, bukan perintah. Jadi nanti kalau saya sebutkan kode saham, itu bukan perintah, tapi hanya sebagai contoh semata. Yang ketiga, kami menghargai setiap cara berinvestasi masing-masing investor. Karena setiap orang pasti punya cara sendiri-sendiri. Dan kami menghargai itu. Dan yang keempat, seperti biasa, bila ada yang tidak puas, saya ikhlas karena saya memang bukan alat pemuas, teman-teman. Lanjut. Ada beberapa pertanyaan yang mendasari saya membuat video ini. Yang pertama, Mas, apa saja langkah-langkah untuk mulai investasi saham, Mas? Ini banyak sekali yang nanya seperti itu. Kemudian ada yang bertanya juga, apa saja yang harus saya lakukan? Apa saja yang harus saya perhatikan untuk mulai investasi saham? Ada juga yang bertanya, bagaimana sih sebaiknya membeli saham untuk investasi itu? Kapan? Sekarangkah? Nantikah? Dan seterusnya. Nah, video ini akan membahas 3 pertanyaan ini dengan cukup lengkap. Mari kita mulai. Langkah pertama, bagi siapa saja yang ingin memulai berinvestasi saham, langkah pertama adalah membuka rekening saham di sekuritas, teman-teman. Ingat, di sekuritas, bukan di bank. Jadi tidak bisa, kalau kita mau beli saham, buka rekening, ya di sekuritas, bukan di bank. Banyak yang belum paham antara sekuritas dan bank. Sehingga datang ke bank, bilang, aku mau membuka rekening saham. Enggak bisa. Jadi harus ke sekuritas. Nah, untuk memilih sekuritas, saya punya beberapa tips. Yang pertama, cari yang tidak ada biaya untuk aplikasi. Jadi ada beberapa sekuritas yang membebankan biaya untuk mengakses aplikasi real time. Nah, cari yang nggak ada. Karena kita mau investasi, gitu kan, supaya nggak ada biaya-biaya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada minimal transaksi. Ada beberapa sekuritas yang meminimalkan transaksi per bulan. Kalau transaksi kurang dari nilai itu, maka ada biaya. Dan yang ketiga, usahakan memilih sekuritas di mana teman-teman punya kontak personal marketingnya. Atau kepala cabangnya kalau bisa. Nah, jadi seperti itu. Kenapa? Karena ini penting teman-teman. Karena kalau kita nggak punya kontak person dari si marketing atau kepala cabangnya, kita misalkan mengisi aplikasi sekuritas itu melalui web sekuritas, itu biasanya akan terkoneksi dengan pusat. Sekuritas apapun. Nah, biasanya kalau ada komplain, ada pertanyaan itu dijawab seperti semacam robot penjawab. Jadi kan nggak nyaman gitu kan. Kalau kita punya kontak person salesnya atau marketingnya atau kepala cabangnya tinggal japri aja. Pak, ini gimana Bu, ini gimana dan seterusnya. Jadi itu 3 tips menurut saya untuk memilih sekuritas. Kenapa kok cuma 3? Karena sekuritas itu semuanya punya kelebihan kekurangan masing-masing. Jadi saya tidak mengatakan sekuritas A, B, C, D ini yang paling bagus, D, E, F ini yang paling jelek, tidak ada. Semua sekuritas punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cuman pastikan 3 ini menurut saya. Dan saya sendiri saat ini terafiliasi dengan Panin Sekuritas. Kalau teman-teman ingin membuka rekening saham, ini kontaknya. Silakan kontak Intan di nomor 0813 3505 8305. Nomor HP saya sendiri, saya tercatat sebagai Kepala Cabang Panin Sekuritas Cilacap. Kalau teman-teman ingin nomor HP saya, nanti di akhir video ini ada nomor HP saya. Nomor WhatsApp saya, ada kontak person saya. Oke, itu langkah pertama teman-teman. Langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi saham adalah ada beberapa. Yang pertama adalah memilih saham. Saham apa yang mau dibeli gitu kan. Yang kedua, jumlah saham. Berapa yang harus saya punya? Berapa perusahaan yang sahamnya bisa saya beli misalkan. Yang ketiga, kapan belinya? Apakah sekarang ataukah besok? Dan yang keempat,
bagaimana cara belinya? Nah, video ini kita akan membahas ini semua teman-teman. Yuk kita mulai. Yang pertama memilih saham. Teman-teman, saat memilih saham untuk investasi, pastikan perusahaan tersebut memiliki fundamental yang baik. Fundamental itu artinya pondasi yang kokoh. Jadi perusahaan ini perusahaan yang sehat, perusahaan yang kuat. Nah, fundamental yang baik itu bisa diartikan perusahaan tersebut kuat dan sehat. Nah, dikatakan kuat itu bagaimana? Sehat itu bagaimana? Teman-teman bisa melihat video lebih lengkap tentang definisi kuat, tentang definisi sehat, cara-cara ngecek perusahaan itu sehat atau kuat. Teman-teman bisa melihat video analisa saham layak investasi di channel ini. Linknya nanti ada di deskripsi. Di situ saya jelaskan detail tentang kuat, sehat, istirahat, gitu kan. Nah, itu yang pertama memilih saham. Selanjutnya jumlah saham. Nah, ini. Ada yang nanya, "Mas, aku harusnya berapa saham sih?" Nah, menurut saya sendiri, saham untuk investasi itu maksimal 3 saham. Dan pastikan dari 3 saham itu semuanya beda sektor, teman-teman. Maksudnya sektor itu di bidang apa perusahaan itu bergerak. Jadi di pasar modal Indonesia itu ada 9 sektor. Ada pertanian, keuangan, properti, infrastruktur, tambang, industri barang konsumsi, aneka industri, pertanian, perdagangan jasa, dan seterusnya. Jadi ada 9 sektor. Jadi contoh teman-teman kalau mau beli saham misalkan BCA. Yang pertama BCA nih, karena dia sektor keuangan. Yang kedua UNVR, Unilever, karena ini industri barang konsumsi. Yang ketiga Telkom, TLKM, itu infrastruktur. Jadi misalkan ini, kenapa kok kita harus memilih saham dari beda sektor? Itu untuk meminimalkan resiko. Apabila ada satu sektor yang kolaps, masih ada sektor lain yang bangkit. Nah, seperti itu. Jadi, jumlah saham maksimal 3. Jangan ikutin ini hanya contoh. Teman-teman bisa analisa sendiri. Saya harapkan nanti teman-teman bisa analisa sendiri. Belajar dari video yang udah saya sampaikan tadi. Selanjutnya adalah kapan membeli, teman-teman. Nah, ini banyak yang nanya, kapan belinya? Apakah sekarang, apakah besok, ataukah harus nunggu, dan seterusnya. Nah, jadi secara teori, untuk membeli saham investasi itu ada 2 teori. Yang pertama disebut dollar cost average, DCA. Yang kedua lump sum. Opo gitu kan. Nah, pelan-pelan. Dollar cost averaging itu bisa dikatakan sebagai membeli dengan cara mencicil, teman-teman. Jadi belinya nggak sekaligus, tapi mencicil. Nah, ini harus konsisten. Setiap bulan saya harus membeli saham X misalkan. Atau setiap bulan saya ingin membeli saham BCA. Ya tiap bulan konsisten. Disiplin. Dan untuk DCA ini bisa mengabaikan harga saat itu. Pokoknya merem deh. Pokoknya beli. Ada uang beli. Ada uang beli. Udah itu. Mau harganya mahal, mau harganya murah. Pokoknya konsisten beli. Ini teori DCA. Dan nominalnya bebas. Ada yang bisa 100.000 misalkan, 1 juta misalkan, 10 juta, dan seterusnya, silakan. Bebas. Karena pada prinsipnya investasi itu bebas. Gitu kan? Kata kunci untuk DCA ini adalah disiplin, teman-teman. Atau konsisten tadi. Ya harus tiap bulan. Harus rutin ada uang dan seterusnya. Nah, harus disiplin. Kelebihan DCA yang pertama adalah menghindari kesalahan timing beli. Karena nyicil, ya udah kita nggak harus mencari harga termurah. Pokoknya beli saja. Yang kedua, kelebihan DCA ini adalah menghindari rasa tamak dan takut. Nggak kepikiran sahamnya ini akan naik apa turun, nggak kepikiran, pokoknya beli deh. Yang penting perusahaannya udah bagus deh. Fundamentalnya udah bagus, udah kuat, udah oke, udah sehat, gitu kan. Kita akan tenang. Nggak takut harga akan naik, nggak takut harga akan turun, nggak euforia harga akan naik tinggi dan seterusnya. Itu salah satu kelebihan DCA. Dan selanjutnya kelebihan DCA adalah tidak perlu belajar. Nggak perlu belajar timing beli, pokoknya beli aja merem. Itu kelebihan dari dollar cost averaging. Dan DCA ini lebih cocok untuk mayoritas masyarakat Indonesia. Ya udah nabung aja. Duitnya berapa? Ya udah seadanya. Nah, ini adalah kelebihan DCA. Selanjutnya adalah kekurangan DCA itu apa? Yang pertama jelas susah disiplin. Nah, ini yang penyakitnya ini kalau DCA ini. Sekarang beli, besok nggak bisa beli gitu kan. Kenapa? Lupa misalkan. Yang kedua, returnnya kecil. Oh, cuma 100.000, ngarep dividen berapa?
Ini terkait dari dividennya atau bagi hasil perusahaannya. Tentang dividen, saya sudah bikin video tentang dividen. Apa itu dividen lengkap? Silahkan cari di channel ini, sudah ada. Nah, selanjutnya, kekurangan DCA ini menuntut kesabaran ekstra. Dan ini kadang-kadang menyakitkan. Kenapa? Karena orang-orang kita, masyarakat Indonesia itu rata-rata ngomong investasi nggak sabar. Kepengennya sekarang beli, besok naik. Nah, gitu kan. Nah, sementara DCA itu nyicil pelan-pelan, dikit-dikit gitu. Dan bagi orang-orang yang agresif, yang kepingin modal gede, ini nggak cocok. Bagi yang kepingin langsung mendapat imbal hasil yang gede, ini nggak cocok. Ini cocoknya untuk orang yang santai, orang yang nggak mau belajar, orang yang maunya meremaja. Nah, itu adalah DCA. Selanjutnya yang kedua adalah lamsam. Jadi lamsam itu setoran langsung besar di awal. Misalkan 1 miliar atau 100 juta misalkan. Langsung dimasukkan saham X. Nah, kalau mau lamsam ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah cocok bagi yang nggak punya penghasilan rutin. Pengusaha ini cocok. Jadi pas ada profit gede, beli saham. Besoknya lupakan. Nah ini. Jadi sekali beli, terus lupakan. Nah ini kelebihan untuk lamsam. Satu lagi, high return dari dividen. Karena modalnya langsung gede, maka kerasa itu dividennya. Beda sama DCA tadi, yang nyicil pelan-pelan gitu kan. Nah itu kelebihan lamsam. Kekurangannya tentu ada. Kekurangannya yang pertama, tidak cocok untuk yang punya modal kecil. Kalau yang punya modal kecil tadi DCA tadi, nyicil aja, merem. Nah yang kedua, ini yang nggak semua orang mau teman-teman. Yaitu apa? Belajar. Kalau mau lamsam, karena modalnya gede, harus belajar. Untuk menentukan timing beli. Supaya belinya pas, harganya benar-benar murah. Kekurangan selanjutnya, ini ada emosi. Kadang-kadang kalau udah modalnya gede itu, wah emosi nanti. Takutnya ada, tamaknya muncul, fear greedy-nya ada. Nah, inilah kekurangan lamsam. Selanjutnya yang ketiga adalah cara belinya bagaimana. Nah, teman-teman, nanti kalau teman-teman akunnya sudah jadi, kalau dipanin, teman-teman nanti akan dapat link untuk mengunduh aplikasi POS. Nah, aplikasi POS ini adalah aplikasi yang digunakan untuk jual beli, untuk transaksi. Nanti bisa di HP atau di laptop. Syaratnya ya ada internetnya. Dan kalau kau pengen lebih detail, saya sudah bikin videonya. Teman-teman silakan buka video di channel ini, judulnya tutorial jual beli. Nah, di situ lengkap teman-teman. Kita sudah sampaikan bagaimana cara jual, bagaimana cara belinya. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya. Kesimpulannya adalah untuk investasi, pastikan memilih saham yang baik secara fundamental, yang kuat, sehat, dan sudah istirahat. Kesimpulan kedua, batasi jumlah saham. Kalau teman-teman mau lebih dari 1, ya maksimal 3. Dan pastikan merupakan dari sektor yang berbeda. Tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, cara membelinya sesuaikan dengan tipikal masing-masing. Teman-teman maunya nyicil atau mau gede di awal. Nah, itulah teman-teman penjelasan tentang panduan lengkap investasi saham. Bila ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Atau teman-teman bisa kontak saya, ini nomor HP saya. Semoga bermanfaat video ini. Kita akan sambung dengan video-video selanjutnya untuk edukasi kepada masyarakat. Teman-teman, terima kasih. Selamat beraktivitas. Wassalam.